Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, bertemu lagi dengan Yetstun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Terima kasih kepada sobat-sobat yang telah like, komen, share, dan subscribe-nya. Sobat-sobat sejarah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah suatu wilayah atau daerah atau kota ya, yang ada di Jawa Barat, yaitu kota Garut. Nah, ini spesial bagi warga Garut yang ada di seluruh dunia. Sobat-sobat sejarah, dimanapun di Indonesia, setiap kota memiliki julukannya masing-masing. Ada motonya masing-masing, ada ikonnya masing-masing, termasuk kota Garut. Nah, ada beberapa moto ya, yang melekat pada kota Garut. Di antaranya Garut Kota Intan. Ingat, intan di sini bukan berarti di Garut banyak intan permata seperti di Martapura, tapi intan ini singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Ini adalah julukan yang diberikan oleh Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno pada tahun 1960, di mana beliau datang ke Garut dalam kunjungan resminya, selain diantaranya untuk memberikan piala Garut kota Garut sebagai kota terbersih di Indonesia. Makanya muncul julukan Garut Kota Intan. Sobat-sobat sejarah, salah satu yang melekat lagi pada kota Garut adalah kuliner atau kudapan. Kuliner ini sudah berlangsung atau ada sejak tahun 1920-an, yaitu dodol Garut. Nah, makanya kota Garut identik sekali dengan julukan kota dodol. Hanya di kota Garut atau di Garut ini yang memproduksi dodol-dodol yang beraneka cita rasa. Berikut adalah yang juga menjadi ikon yang melekat pada kota Garut atau Garut adalah ketangkasan adu domba. Mana waktu-waktu tentu tentang adu ketangkasan domba-domba pilihan ya, dimana pemenang-pemenang dari ketangkasan domba Garut ini, juaranya atau domba yang menjadi juaranya itu harganya bisa mencapai ratusan juta. Salah satu kelebihan dari domba Garut. Sobat-sobat sejarah, ada satu lagi ya yang menjadi khas dari kota Garut ini adalah setiap hari Sabtu, Minggu atau weekend banyak wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang datang ke kota Garut. Di antaranya mereka berburu kerajinan kulit khas kota Garut, yaitu jaket kulit yang sudah terkenal akan kualitasnya. Di mana di Garut ini ada sentra produksi jaket kulit yang terkenal, yaitu di daerah Sukareja. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah ya, tentang bagaimana keindahan dari kota Garut sehingga kota Garut dikenal dengan istilah Garut Moai atau Garut Pangirutan. Ini tentang keindahan kota Garut. Sobat-sobat sejarah, inilah salah satu yang melekat yang paling penting pada kota Garut, yaitu di mana ya, di Jawa Barat ini ada dua kota yang terkenal ke luar negeri. Kita sudah mahum ya, Bandung dengan julukan Paris Panjava. Sementara kota Garut mendapat julukan Swiss Panjava. Swissnya di Pulau Jawa. Ini berkat dari jasa seorang fotografer yang bernama Tilly Weissenbach ya. Dia banyak memposting ya tentang panorama pemandangan alam atau keindahan dari Garut, sehingga orang Eropa banyak yang tertarik untuk datang berkunjung ke
kota Garut, sehingga mereka menjulukinya Swiss Van Java. Dengan mendapat julukan Swiss Van Java, maka banyak petinggi-petinggi penting di Eropa yang datang ke Garut. Selain para petinggi, ada salah seorang artis yang sangat terkenal, artis Hollywood pada waktu itu, ya, yang sampai datang ke Garut 2 kali, tahun 1927 dan tahun 1935. Artis tersebut bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin dari Batavia langsung menuju ke stasiun Cibatu. Nah, dari stasiun Cibatu itulah Charlie Chaplin naik kereta yang pada waktu itu kereta api uap sampai ke kota Garut. Nah, di Garut inilah Charlie Chaplin menikmati pesona alam Garut. Sobat-sobat sejarah, pertanyaannya, kapan berdirinya atau lahirnya Kabupaten Garut? Dimana sebelumnya Kabupaten Garut bernama Kabupaten Limbangan. Sama dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Limbangan pun terkena wajib Preanger Stelsel, yaitu kewajiban para petani untuk menanam tanaman kopi yang diberlakukan sejak tahun 1720 oleh Gubernur Jenderal VOC namanya Hendrik Zwartdegrouw. Mengapa tanaman kopi? Karena kopi adalah salah satu komoditas yang harganya sangat mahal di benua Eropa. Sobat-sobat sejarah, setelah berakhirnya kekuasaan VOC di Nusantara beralih kepada kekuasaan Herman William Daendels tahun 1808 hingga tahun 1811. Ingat, Daendels ini adalah seorang gubernur jenderal yang diutus oleh Louis Napoleon III yang menjadi raja di Belanda, ya, yang merupakan raja Prancis. Ingat bahwa pada waktu itu Belanda ada dalam pendudukan Prancis. Tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa. Sehingga salah satu kebijakan yang dibuat oleh Daendels yang sangat terkenal adalah membuat jalan pos, yaitu jalan dari Anyer sampai Panarukan. Di mana Anyer? Di daerah Banten. Sampai Panarukan di Jawa Timur. Ini kurang lebih 1000 km. Sobat-sobat sejarah, nah, pada masa Gubernur Daendels itulah Kabupaten Limbangan dibubarkan dengan alasan, ya, produksi kopi di Kabupaten Limbangan sudah tidak menguntungkan lagi, bahkan turun sampai dengan 0%. Pada waktu itu bupatinya menolak kembali penanaman kopi dan indigo, yaitu Raden Adipati Adi Wijaya. Nah, selanjutnya Daendels pada tahun 1811 dipanggil ke Eropa, ke Prancis. Penggantinya adalah Jansen. Nah, pada masa Gubernur Jenderal Jansen inilah, ya, Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa. Sehingga tahun 1811 hingga 1816 berakhirlah masa kekuasaan Prancis di Nusantara ini, digantikan oleh masa pemerintahan Inggris. Sobat-sobat sejarah, pada masa Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles inilah, ya, Kabupaten Limbangan diaktifkan kembali atau dibentuk kembali pada tanggal 16 Februari tahun 1813 dengan bupatinya yaitu Raden Adipati Adi Wijaya, di mana ibu kota Kabupaten Limbangan ini yaitu di daerah Suci. Akan tetapi Suci ini, ya, wilayahnya sangat sempit sehingga tidak cocok dijadikan sebagai ibu kota kabupaten. Maka Bupati Limbangan Raden Adipati Adi Wijaya membentuk panitia untuk mencari lokasi yang tepat sebagai ibu kota Kabupaten Limbangan. Ditemukanlah sedaerah yaitu daerah Cimurah, ya.
atau daerah Pidayeun. Tetapi di sana ada kendala, ya, tanahnya kurang subur dan airnya pun kurang mencukupi. Kemudian ya, pencarian lanjutkan ke arah barat, ya, sejauh 5 km ditemukanlah sebuah sumber air di sana. Nah, ketika sedang membuka sumber air tersebut yang tertutup oleh alang-alang dengan banyak tanaman berduri, salah seorang, ya, pegawai atau salah seorang yang sedang membersihkan sumber tersebut tangannya terkena tanaman berduri, sehingga tangannya berdarah, dalam bahasa Sunda kakaru. Pada waktu itu ada orang Eropa yang menyaksikan peristiwa itu dan bertanya kepada, ya, seorang yang berdarah tangannya itu. Dijawab dengan jawaban kakaru. Orang Eropa menyebutnya dengan kata gagarut. Nah, disitulah muncul kata garut, ya. Tanaman berduri tersebut dikenal dengan istilah Ki Garut, sementara sumber air atau telaga tersebut dikenal dengan Cigarut. Dari itu nanti dikenal dengan nama Garut. Itulah awal mula kata sejarah kota Garut, ya. Nah, di sanalah nanti dijadikan tempat sebagai ibu kota Kabupaten Limbangan. Selain sumber airnya cukup, tanah subur, juga pemandangannya sangat indah. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang ada di Garut, antaranya Gunung Guntur, Gunung Papandayan, dan sebagainya. Sobat-sobat sejarah, setelah ditemukannya wilayah yang cocok untuk dijadikan Kabupaten Garut, maka ya, pada tanggal 15 September 1813 dibangunlah sarana prasarana pendukung untuk sebuah kota kabupaten. Di antaranya dibangunnya pendopo, dibangunnya masjid, ya. Kemudian juga ada Babancong. Nah, ya, ini juga ikon kota Garut, Babancong. Di mana Babancong ini tempat pidatonya bupati untuk menyampaikan program-program kepada masyarakatnya. Tahun 1921, ya, setelah selesai sarana prasarana yang mendukung untuk sebuah kabupaten, maka ya, ibu kota pindah ke Garut. Kabupaten Limbangan berubah menjadi Kabupaten Garut. Pada waktu itu bupatinya bernama Raden Wirabandudata. Hari ulang tahun Kabupaten Garut jatuh pada tanggal 16 Februari berdasarkan pelantikan Bupati Limbangan Den Adipati Arya Adiwijaya. Sobat-sobat sejarah, bagaimana kota Garut dalam lintasan sejarah Indonesia? Yang pertama, kita kenal seorang tokoh yang bernama Raden Ayu Lasminingrat. Ya, ini lahir pada tahun 1843, jauh sebelum lahirnya Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika. Raden Ayu Lasminingrat ini, ya, dikenal juga sebagai tokoh emansipasi wanita, ya, pelopor pendidikan dan aktivitas perempuan. Di mana beliau ini salah seorang yang pada waktu itu yang bisa berbahasa Belanda. Ya. Kemudian beliau ingin, ya, para wanita di Garut ini bisa mengenyam pendidikan, bisa membaca dan menulis. Ya. Pada tahun 1907, Raden Ayu Lasminingrat berhasil mendirikan sekolah keutamaan istri, ya, yang sekarang itu lokasinya kurang lebih atau digunakan oleh SMA 11 Garut. Cuman, ya, sayangnya Raden Ayu Lasminingrat ini belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah perlawanan terhadap, ya, pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1919 di daerah Benusmi, tepatnya di Cimareme. Di mana di sana ada seorang tokoh ulama
yang bernama Ki Haji Hasan Arif yang menentang kebijakan Belanda untuk mengeksploitasi hasil panen padi. Itu salah satu ya bagaimana hebatnya perlawanan masyarakat Simpanung yang menentang kebijakan Belanda. Sobat-sobat sejarah, di era pendudukan Jepang Indonesia, ada lagi peristiwa penting. Ya, jadi kalau sobat-sobat sejarah mau ke Bandung, nanti ada salah satu di daerah namanya daerah Tanjung, ya. Itu ada sebuah monumen, ya, namanya Monumen Perjuangan Kubang. Ya. Nah, ini peristiwa heroik di mana terjadi sekitar bulan Oktober 45 setelah Indonesia merdeka. Ya. Ada bala tentara Jepang yang akan masuk ke kota Garut, ingin membalas dendam atas kematian 60 tentara Jepang yang tewas di pabrik tenun Garut. Ternyata sampai di Rakubang, ya, mereka dihadang dengan sangat heroik oleh para pejuang kita. Ini bukti bagaimana hebatnya masyarakat Garut, ya, dalam memperjuangkan, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 7 Agustus tahun 45. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah lintasan sejarah Garut dalam sejarah nasional, yaitu ketika pasca kemerdekaan, di mana Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan melakukan agresi militer Belanda kedua. Nah, termasuk juga di seluruh Nusantara ini, Indonesia, terjadi perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, termasuk di Garut ini. Bahkan ada yang menarik di Garut, ya, yaitu munculnya seorang tokoh, ya, yang berasal dari Korea Selatan, ya, yang bernama Yang Chil Song atau Yang Chil Sung. Ya. Ini orang Korea yang, ya, bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan beliau mengganti namanya menjadi Komarudin, dan ternyata, ya, Belanda sangat kesulitan menghadapi, ya, tokoh ini yang nanti tergabung dalam pasukan Pangeran Papa. Ini loh, meskipun akhirnya beliau tertangkap dan dihukum mati Belanda. Sobat-sobat sejarah, itulah salah satu, sobat-sobat sejarah, itulah pembahasan kali ini tentang, ya, Kota Garut dalam lintasan sejarah Indonesia. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.